masa lalu, dikala Haniel berjuang dalam mengejar impiannya, Kyungmin selalu hadir di sisinya juga membantunya. Haniel sampai mengajak Kyungmin untuk makan bersama dan menanyakan mengapa Kyungmin sangat baik padanya. Kata-kata dan pengertian Kyungmin kala itu membuat Haniel merasa memiliki tempat untuk bersandar. 다른 사람들은 널 잘 모르는 것 같아. 나라도 널 알아주고 나라도 너한테 도움이 되고 싶었어. Namun berbeda dari harapnya, Kyungmin mulai menunjukkan sisi jahat dari hatinya. Ia mulai memanfaatkan semua hasil kerja keras Haniel, juga menjelekkan Haniel di depan para profesor. Hal itu berujung dengan dijauhinya Haniel oleh semua orang, yang membuat Haniel merasa sangat terluka selama di rumah sakit. Luka dan mimpinya yang sudah tak memiliki harapan itu, akhirnya membuat Haniel tak mampu bertahan, dan Haniel memutuskan untuk berhenti, merelakan sejenak mimpi, lalu memberi perhatian pada hatinya yang sudah terlalu lama terluka. Setelah kejadian di malam itu, Jungwoo memutuskan untuk menerima tawaran Daebin untuk bekerja, dan ia akan pindah sementara. Haniel hanya bisa menatap dari jauh, juga bersedih dengan kondisinya. Akhirnya, mereka sama-sama berakhir dengan minum di hari itu, ditemani oleh teman mereka masing-masing. Malam kemudian ditutup dengan dua hati yang sekuat tenaga mencoba untuk baik-baik saja. Paginya, sang ibu mendapat telepon dari bibi Haniel dan mengatakan agar Haniel bertemu dengan seorang anak direktur rumah sakit yang ingin berkencan dengannya. Bibi memaksa sang ibu dengan rayuan bahwa siapapun yang menjadi istri anak direktur itu akan menjadi pewaris rumah sakit. Akhirnya, sang ibu meminta Haniel untuk hadir, namun berbohong akan alasan sebenarnya. Ibu hanya mengatakan bahwa itu adalah kendaraan dari bibinya yang ingin tahu tentang rumah sakit di Seoul. Pertemuan itu akhirnya membuat Haniel dipermalukan dan ia dipandang rendah oleh anak direktur itu. Haniel akhirnya sadar alasan sebenarnya dari pertemuan itu, lalu memilih pergi. Ia lalu meluapkan kesalnya pada sang ibu yang dengan teganya membohongi ia yang sedang terluka. 그러니까 날 그런 자리로 내몬 거잖아. 내가 별볼일 없게 산다고 느꼈으니까. Sang ibu hanya bisa menangis akan kesalahannya. Sementara itu, Haniel berakhir ditenangkan oleh sang paman, lalu mengajak Haniel untuk mengabulkan satu permintaannya. Permintaan itu adalah untuk pergi ke rumah makan, yang ternyata adalah perangkap untuk Haniel dan sang ibu untuk memperbaiki hubungan mereka. Sang ibu dengan tulus meminta maaf, juga dengan penuh perhatian menenangkan anaknya yang sangat merasa bersalah tentang kepergian sang ayah. Sang ibu mengatakan bahwa hadirnya Haniel dalam hidupnya juga sang ayah adalah kebahagiaan yang sangat berharga di hidup mereka. 미안타. 아빠는 마지막 순간까지도 우리는 나만을 부모라서 기뻤고 정말 한순간도 빠짐없이 행복했는데 네가 죄책감 가질 거 하나 없다. 네 인생 별 볼일 없게 산다고 생각한 적 절대로 없다. Di sisi lain, Jungwoo merasa sangat kesal mendengar obrolan Hongran dan Bada sebelumnya tentang Haniel yang pergi melakukan kencan buta. Ia juga melihat postingan Bada tentang makan malam keluarga yang membuat Jungwoo kesal melihat Haniel terlihat baik-baik saja, sedangkan ia menjalani hari dengan sangat menderita. Seusai makan bersama, sang ibu bertanya apakah Haniel merindukan Jungwoo. Ibu juga merasa senang dahulu melihat Haniel dan Jungwoo mulai saling dekat dan saling mengobati satu sama lain. Cerita sang ibu akhirnya membuat Haniel hanya bisa mengenang foto mereka. Juga tanpa sadar, Haniel mengirim pesan pada Jungwoo dalam mabuknya. Paginya, Haniel terkejut dengan pesan yang ia kirim bersamaan dengan Bada yang menyuruhnya mengambil sayur di atap. Tiba-tiba Haniel kembali bertemu dengan Jungwoo yang telah menantinya. Jungwoo menanyakan tentang pesan yang Haniel kirim, juga tentang kencan buta yang ia dengar. Namun dengan semua penjelasan itu, Jungwoo akhirnya mengatakan maksud dari hatinya bahwa saat ini ialah yang akan menunggu Haniel untuk sembuh dan ia akan selalu ada untuk Haniel sebagai tempat Haniel untuk kembali. Mendengar semua itu, Haniel kembali menemukan senyumannya. Hari itu,
Klinik Daemin seketika menjadi ramai setelah mempromosikan Jongwoo sebagai dokter baru mereka. Mereka mendapat banyak pasien yang sangat ingin ditangani oleh Jongwoo. Namun berbeda dari harapan, Jongwoo ternyata masih mengalami PTSD yang membuatnya trauma ketika operasi. 아무래도 PTSD 같은데. Meski sempat meminta Jongwoo untuk membatalkan operasi di esok hari, Jongwoo tetap memaksa untuk melanjutkannya. Di sisi lain, Hanil menemukan foto ia dengan Kyungmin dan menuduh Bada sebagai pelaku yang mengacak-acak bukunya. Namun Bada seketika teringat tentang Jongwoo yang sebelumnya di kamar Haneul, dan Jongwoo lah yang melihat-lihat bukunya saat itu. Di saat mengharapkan Jongwoo datang di malam itu, Hanil mendapat telepon dari Hongran yang mengabarkan bahwa Jongwoo mengalami PTSD dan tetap memaksa untuk melanjutkan operasi. Keesokannya, Jongwoo tetap menjalankan operasi, mencoba melawan trauma yang ia miliki. Di tengah pertarungannya dengan luka masa lalu itu, seorang ahli anestesi baru didatangkan yang ternyata adalah obat terbaik dalam hidupnya. 선생님, 시작하시면 될 것 같습니다. Hari itu, ditemani oleh Hanil yang tulus bersamanya, Jongwoo berhasil melakukan operasi dengan lancar. Namun Jongwoo sedikit protes pada Daemin, juga meminta untuk tidak lagi menjalani operasi. Hal itu membuat Hanil marah, hingga kedatangan wali kelas mereka dahulu mengubah adu mulut kala itu menjadi reuni singkat makan siang. Mereka bercerita sejenak tentang masa lalu, mengenang kisah-kisah yang layak dikenang. Seusai reuni singkat itu, Jongwoo dan Hanil berakhir kembali bertikai tentang Hanil yang mengatakan bahwa ia harus ada untuk Jongwoo. Namun Jongwoo balas menimpali bahwa Hanil melakukan itu hanya untuk dirinya sendiri. Jongwoo masih bingung kenapa hubungannya harus pupus meski ia sudah memaksa Hanil untuk mengandalkannya dalam segala lukanya. 내 옆에서 힘들면 안 되냐고. 같이 힘들자고. 붙들고 애원했어. 근데 넌 우리 관계 버렸잖아. Keesokannya, pagi dimulai dengan Hongran yang terpaksa menjemput Jinwoo, tersebab sang nenek yang harus menjenguk sang bibi yang terjatuh. Didesak dengan jadwal operasi yang akan ia lakukan, Daemin tiba-tiba datang dan mengatakan akan menjaga Jinwoo untuknya. Seusai operasi di hari itu, senyum manis terukir di wajah Hongran melihat anaknya dekat dengan orang lain selain dirinya. Tiba-tiba telepon masuk dari rekan kerjanya yang mengatakan kejadian Hanil di perpisahan Kyungmin kala itu. Juga fakta jahat di mana Kyungmin lah yang telah menghancurkan hidup Hanil. Jongwoo tanpa sadar mendengar obrolan itu yang membuatnya menjadi sangat marah. 알고 보니까 그동안 그 선배가 하늘이 논문 뺏고 이상한 소문 만들어가지고 애 하나 바보 만들었대나? Akhirnya, Jongwoo menemui Kyungmin kala itu dan meminta penjelasan tentang apa yang telah Kyungmin lakukan. Namun Kyungmin justru berbalik menjelekkan Haneul dan meminta Jongwoo untuk menjauhinya. Hal itu membuat amarah Jongwoo tak bisa lagi dibendung pada orang yang telah menghancurkan mimpi, juga hidup orang yang ia sayangi. Sementara itu, meski bersedih dengan keadaan hubungannya, Hanil bersyukur memiliki keluarga yang ternyata sangat tulus bersamanya. Juga tanpa sadar, selalu melakukan yang terbaik untuk kesembuhannya. Ketulusan itu akhirnya membuat Hanil menjadi tenang, juga mendorong dirinya untuk membicarakan hubungannya dengan baik bersama Jongwoo. Tiba-tiba Jongwoo yang ia telepon sudah berada di sana, dan langsung memeluk Hanil dengan hangat. Jongwoo juga meminta maaf, karena tak mengerti dengan luka berat yang dilalui Hanil selama ini. Mereka berakhir bercerita sejenak, juga mencoba saling memahami satu sama lain. Meski Jongwoo tak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, ia tetap mengatakan bahwa ia merindukan Haneo. Perbincangan itu berakhir dengan Haneo yang ingin menyelesaikan PR-nya dahulu untuk menghafal lagu-lagu terbaru. Mereka justru berakhir di sebuah klub malam, melepas semua rasa hati yang mereka miliki. Kala itu, Hanil juga mengatakan bahwa ia ingin sembuh selagi bekerja bersama dengan Jongwoo.
Hal itu jugalah yang membuat Haneul datang saat operasi, karena bagi Haneul, kesembuhan Jongwoo saat ini juga untuk menyembuhkan dirinya. Malam berakhir dengan Haneul yang mengungkap fakta bahwa wali kelas mereka mengalami lipoma saat mengunjungi mereka kala itu. Namun wali kelas urung mengatakan usai mendengar rumor tentang Jongwoo dan ia tak ingin membuat Jongwoo terbebani. Mendengar itu, Jongwoo langsung ingin mengambil alih operasi wali kelas dengan Haneul yang setia membantunya. Alhasil, dengan dukungan dan perhatian Haneul yang kembali padanya, Jongwoo dan Haneul berhasil menyelesaikan operasi dengan sempurna. Mereka berakhir di perayaan malam itu. Juga Hongren yang tiba-tiba datang dan memeluk Haneul setelah tahu tentang segalanya. Hongren juga mengatakan fakta bahwa Jongwoo menghajar Kyungmin yang membuat Haneul hanya bisa berterima kasih dari pesan kala itu. Pertemuan kala itu ditutup dengan sejuta tawa bahagia. Haneul dan Jongwoo lanjut berbincang, juga memantaskan kembali hubungan mereka dengan ciuman manis yang sebelumnya terjadi, hingga di detik itu, Haneul dan Jongwoo kembali resmi berpacaran. 메스를 잡던 못 잡던 넌 멋진 사람이야. I can't live if living without you. I can't give. Dengan kebahagiaan tiada tara, Haneul dan Jongwoo mengubah dunia seolah milik berdua. Hubungan mereka terasa begitu manis dengan sempurnanya hubungan mereka. 너는 내가 여태 살아오면서 본 사람들 중에 제일 귀여워. 너는 세상에서 제일 귀엽고 아니 세상에서 제일 귀여우면서 엄청 멋있다. Tak cukup dengan semua itu, kemesraan berlanjut dengan cerita hingga larut. Juga Haneul mengatakan bahwa sekarang ia tahu apa yang terbaik untuk hidupnya adalah sembuh bersama orang yang ia cintai. Dengan rayuan Jongwoo untuk ke atap, Haneul berakhir menjadi ninja dalam senyap, mencuri kimchi ibu di kulkas, lalu berakhir menikmatinya bersama Jongwoo. Malam kembali menjadi manis, yang tanpa sadar membuat mereka ketiduran kala itu. Paginya, sang ibu tanpa sengaja memergoki Jongwoo yang tidur dengan seorang gadis, yang akhirnya membuat Jongwoo merasa sangat bingung tentang bagaimana harus menyikapi. Sang ibu yang tak tahu siapa wanita yang bersama Jongwoo hanya bisa diamuk amarah karena berpikir bahwa Jongwoo telah mengkhianati Haneul. Alhasil, Jongwoo berakhir menjadi samsak sang ibu, meluapkan semua kesal di hatinya. Di sisi lain, Hongren memulai pagi dengan senyuman, menyampaikan hadiah Jinwoo untuk Daebin berupa gambar semut yang mereka tangkap dahulu. Ia juga memberi kue kekinian untuk putri Daebin sebagai balasan karena telah menjaga Jinwoo sebelumnya. 이게 개미구나. 그게 아저씨래요. Kembali pada pasangan lucu itu, di mana kini mereka berada dalam kondisi saling merajuk. Jongwoo yang mengambek dengan harga dirinya yang hancur di depan sang mertua, juga Haneul yang cemburu dengan Jongwoo dan semua gadis di sekelilingnya. Pertikaian terus berlanjut dan berakhir dengan segudang kesal bagi mereka. Tiba-tiba Bada mengomel tentang ulang tahun sang ibu dan memaksa Haneul memesan restoran mewah untuk merayakannya. Hari berlalu, sang ibu mulai mendapat petunjuk tentang sang gadis yang sebelumnya bersama Jongwoo, yang akhirnya membuat sang ibu tiba-tiba berubah drastis. Ia menjadi sangat lembut dan memberi perhatian dengan ramah. Ibu juga mengatakan bahwa ia tahu bahwa gadis itu adalah Haneul dan ia meminta agar Jongwoo selalu akur dengan pacarnya. Kala itu, ibu juga meminta satu hal pada Jongwoo sebagai hadiah ulang tahunnya di hari itu. Ternyata, hadiah itu adalah hadirnya Jongwoo di saat pesta ulang tahun sebagai seseorang yang mencintai Haneul. Dengan fakta yang telah terungkap, Haneul dengan yakin menyatakan hubungan mereka saat itu. 맞아, 우리 사겨. 정우 내 남자친구야. Mereka berakhir saling meminta maaf tentang sebelumnya dan melepas kesal dengan pelukan.
Kondisi itu membuat sang ibu merasa sangat bersyukur karena mendapat kado yang sangat membahagiakannya, di mana kado itu adalah Haniul yang telah kembali bekerja, memiliki seorang pacar, juga kembali bahagia di depan sang ibu. Di sisi lain, Daebin juga bahagia di hari itu melihat senyum Eunjung yang sangat menikmati kue dari Hongren. Namun tiba-tiba keadaan berubah, di mana Daebin salah sangka melihat darah di baju Eunjung dan mengira Eunjung dirundung di sekolah. Akan tetapi itu hanya disebabkan oleh luka dari kawat pakaian dalam yang sudah lama tidak diganti. Akhirnya, Daebin berakhir mencari pakaian dalam baru untuk putrinya yang tak ia mengerti sama sekali. Tiba-tiba Hongren hadir kala itu dan dengan senang hati menemaninya. Selesai memilih semua yang dibutuhkan, Daebin merasa sangat senang atas bantuan Hongren, juga berterima kasih dengan tulus. Malam ditutup dengan cerita Haniul bersama Jongwoo tentang keluarga Jongwoo yang tak pernah diceritakan. Jongwoo memiliki orang tua yang sangat sukses, di mana sang ayah menjadi profesor ahli jantung di US, juga sang ibu yang berada di bidang yang sama sebagai seorang peneliti. Hadirnya Jongwoo yang tak mengikuti jejak mereka membuat Jongwoo akhirnya tak pernah mendapat kasih sayang. Jongwoo juga menceritakan tentang Haniul yang ia punya, juga Kyungmin yang dahulu selalu membantunya. Namun perbincangan itu ditutup dengan firasat buruk Jongwoo sedari dulu tentang Kyungmin yang mengisyaratkan bahwa Kyungmin bukanlah sosok yang baik. Esoknya, Jongwoo melanjutkan ceritanya tentang Kyungmin yang dahulu pernah meracuninya, dan hal itu membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Namun Jongwoo kala itu mencoba untuk berpikir baik dan hanya mengira bahwa semua itu hanya efek dari mabuk. Namun kini ia yakin tentang seberapa jahatnya Kyungmin yang bahkan telah menghancurkan hidup dari mimpi orang yang dicintainya. Meski menjalani malam dengan kisah tak mengenakan, Haniul dan Jongwoo tetap melalui hari dengan penuh cinta dan ketulusan. 나는 예전보다 더 단단해져 가고 있었고 정우 역시 대견할 만큼 버텨주고 있었으며 우리 앞엔 이제 좋은 일들만 남았을 거라 믿고 싶었다. 대단하진 않아도 그럭저럭 잘 지낼 수 있기를 우리는 작은 소원을 크게 빌었다. Bersamaan dengan firasat buruk dalam hidup mereka, Kyungmin dipertemukan kembali dengan Dr. Park yang memintanya untuk menepati janji yang ia buat. 약속은 지키셔야죠. Setelah sekian lama bekerja, Haniul dan Jongwoo mendapatkan gaji pertama dan mereka berniat mentraktir teman mereka. Namun keduanya sama-sama ditolak dengan alasan romantis di baliknya. Di tengah perdebatan manis tentang siapa yang harus mentraktir duluan, Jongwoo tiba-tiba diseret paman dan sang adik, lalu menginterogasi Jongwoo tentang Haniul. Akan tetapi di balik itu semua, mereka hanya ingin yang terbaik untuk Haniul. 아무튼 오늘 이래 부른 거는 우리 하늘이 좀 아껴달라고 그 말 전하려고 불렀다. 감사합니다. Mereka menjadi mabuk tak karuan dan berakhir membelikan Haniul sebuah boneka lucu. Esoknya, Hongren dan Daebin menjadi semakin dekat, juga saling berbagi nasihat dan perhatian untuk anak-anak mereka. Stiker lucu pun juga menjadi sebuah sinyal jika membutuhkan satu sama lain. Sementara itu, Jongwoo menjadi sangat riang mendapat sebuah kado dari Haniul. Namun hal itu seketika membuatnya terpaku dengan hadiah yang berupa buku medis setebal tembok, juga kain kepala yang sangat lucu. Meski begitu, Jongwoo tetap dengan tulus mengganti kado itu dengan traktiran liburan karya wisata yang belum pernah Haniul rasakan sejak masa sekolah. Mereka akhirnya berbelanja untuk persiapan, juga merencanakan karya wisata itu. Esok menjelang, karya wisata pertama Haniul dalam hidup akhirnya dimulai.
Berakhir bercerita tentang masa-masa SMA, juga sebuah kejutan untuk Haneul berupa Hongren dan Daebin yang menjadi pelengkap karya wisata pertamanya itu. Di tengah api unggun dengan ceritanya, alur membawa cerita tentang masa lalu Daebin dan Jongwoo yang dahulu ternyata adalah sahabat yang sangat dekat, di mana Jongwoo selalu memberi dukungan pada Daebin yang berujung membuat Daebin lulus menjadi seorang dokter. Daebin juga sudah menganggap Jongwoo sebagai sosok seorang adik, teman, juga sahabat terbaiknya. Sampailah pada satu momen yang akhirnya membuat Daebin tak bisa mewujudkan mimpinya menjadi relawan medis tersebab tangannya yang terluka. Jongwoo berakhir menggantikan Daebin yang tanpa sadar membuatnya seketika melonjak terkenal dan membuat karirnya melambung tinggi. Hal itu membuat Daebin sedikit merasa kesal hingga menyebabkan perkelahian lucu antar mereka. Cerita itu membuat Haneul dan Hongren menjadi heran tentang hubungan Daebin dan Jongwoo yang sangat kekanak-kanakan. Setelah saling terbuka tentang apa yang terjadi, Jongwoo akhirnya meminta maaf karena saat itu adalah masa perceraian Daebin, juga pandangan rendah dari keluarga istrinya yang kaya raya yang membuat Daebin menjadi sangat terbebani. Di sisi lain, Hongren akhirnya juga mengaku pada Haneul bahwa ia menyukai Daebin. 얼굴도 궁지에 말린 고라니 같이 생긴 게 좀 귀엽고 내 타입이긴 해. Malam ditutup dengan Hongren dan Daebin yang tanpa sadar sama-sama bercerita tentang Kyungmin, juga fakta baru bahwa Kyungmin sejak dahulu selalu membawa obat-obatan. Esoknya, Haneul kembali berkonsultasi pada dokter dan tanpa sadar menemukan foto Kyungmin yang ternyata menjadi donatur untuk klinik itu yang didukung oleh perusahaan farmasi keluarga istrinya. Fakta dari dokter yang mengatakan bahwa perusahaan farmasi itu juga ada di Makau membuat Haneul mulai curiga. Dimulai dengan menemui wartawan medis yang Hongren sarankan, Haneul perlahan-lahan mulai menemukan bukti lain tentang keterlibatan perusahaan farmasi dari istri Kyungmin saat ini, yang juga menjalin hubungan dengan beberapa geng di Makau. Di dalam pencarian itu, Haneul menemukan foto wakil direktur farmasi, di mana direktur itu juga memantau jalannya sidang Jongwoo kala itu. Tiba-tiba sang ibu menelpon Haneul dan mengatakan bahwa Bada sedang menjadi saksi tentang orang asing yang ia lihat dahulu. Hal itu membuat Haneul akhirnya benar-benar menemukan fakta bahwa yang membuntuti Jongwoo kala itu adalah Kyungmin. Scene kembali pada pertemuan Kyungmin dan Dr. Park yang mempertanyakan kamera miliknya yang ditemukan oleh Kyungmin dan enggan untuk Kyungmin berikan. Dr. Park juga mengancam bahwa ada satu kamera lain yang ia pasang dan merekam banyak hal yang sangat mengejutkan. Di tengah kesal juga amarahnya itu, Kyungmin mendapat panggilan dari Haneul yang dengan berani mengajak Kyungmin untuk bertemu. Haneul mulai menunjukkan bukti-bukti yang ia temukan dan dengan yakin mengatakan bahwa perusahaan farmasi Haesung memiliki hubungan dengan kasus yang menimpa Jongwoo. Haneul juga dengan sangat yakin mengatakan bahwa Kyungmin juga terlibat dalam semua kasus itu.